Hai, selamat datang di channel Jumrovika. Kali ini admin akan membahas alur cerita drakor The Good Bad Mother, drama yang menceritakan perjuangan seorang ibu tunggal yang bernama Yongsun harus membesarkan anaknya yaitu Kang Ho sendirian. Sayangnya, karena didikannya yang cukup keras, Kang Ho pun tumbuh menjadi orang yang dingin. Dan saat ia sukses, Kang Ho pun semakin menjaga jarak dari ibunya. Namun, keadaan seketika itu juga berubah saat Kang Ho mengalami kecelakaan. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung simak alur ceritanya. Waktu itu, tahun 1986, diperlihatkan seorang wanita yang bernama Yongsun. Ia bekerja di toko makanan hewan. Yongsun dan bosnya dikenal sangat baik ke pelanggannya. Setiap Yongsun mengantarkan makanan hewan ke langganannya, mereka yang belum sanggup untuk membayarnya hanya bisa menggantinya dengan hasil panen mereka. Yongsun juga sangat kuat. Ia bahkan bisa mengangkat benda yang sangat berat sekalipun. Di scene selanjutnya, seorang laki-laki yang bernama Hesik datang ke toko tempat Yongsun bekerja dan menyatakan niatnya untuk melamar Yongsun. Tapi saat hendak memasangkan cincin, babi kesayangan Hesik tiba-tiba berlari keluar dan terjadi keributan di sekitaran toko Yongsun. Untung saja Hesik berhasil menangkapnya dan langsung mengambil cincin yang ada di kalung babinya itu dan memakaikannya ke jari manis Yongsun. Orang-orang yang melihat keromantisan mereka pun ikut gembira melihatnya. Beberapa bulan kemudian, diperlihatkan Yongsun dan suaminya hidup bahagia. Mereka memiliki peternakan babi di sebelah rumah mereka. Saat itu, Hesik tampak senang memberitahu sahabatnya, yaitu Sang Chol, kalau istrinya Yongsun tengah hamil, dan ia tak sabar menantikan kelahiran anak pertama mereka. Ia bahkan sudah merencanakan nama yang bagus untuk anaknya. Karena saat itu ia belum tahu apakah anaknya laki-laki atau perempuan, ia pun membeli mainan robot dan boneka bersamaan. Hesik ternyata sudah menyisihkan penghasilannya untuk mengisi tabungan sang buah hatinya, agar bisa membeli rumah yang layak saat bayinya lahir nanti. Sayangnya, kebahagiaan Hesik dan Yongsun mulai terganggu ketika ada pengumuman yang mengatakan kalau sebentar lagi akan diadakan Olimpiade Seoul. Dan kebetulan, penggelaran estafet obor Olimpiade akan lewat di sekitaran wilayah peternakan mereka. Karena menganggap peternakan Hesik dapat mengganggu berlangsungnya acara tersebut, pihak perlombaan pun berencana akan meminta pihak konstruksi untuk menghancurkannya. Dan orang yang saat itu diperintahkan untuk menggusur tempat tersebut adalah Song Wo-byuk dari Yongra Konstruksi. Tentu saja, Hesik marah dan tak terima. Peternakan yang selama ini diwariskan oleh keluarganya secara turun-temurun dan bahkan akan diberikan ke anaknya pun harus dihancurkan begitu saja. Hanya karena acara Olimpiade yang akan lewat beberapa detik saja di wilayah peternakannya. Hesik pun menolak mentah-mentah menandatangani formulir yang diberikan oleh Song Wo-byuk dan bersikeras tak akan pernah menyerahkan tanahnya. Sayangnya, akibat keputusan yang dibuat oleh Hesik, malamnya Song Wo-byuk dan beberapa anak buahnya membakar habis seluruh peternakan babi Hesik. Ternyata, sebelum kejadian kebakaran itu terjadi, salah seorang warga di sana mengaku melihat ada beberapa orang dari konstruksi yang sengaja menyiram sesuatu di sekitaran peternakan Hesik. Sayangnya, ia baru sadar kalau itu adalah bensin setelah melihat api yang tiba-tiba langsung menyambar di peternakan itu. Teman-teman Hesik lainnya yang mendengar keterangan dari si pria itu pun yakin kalau itu adalah ulah Song Wo-byuk. Terlebih lagi, Yongsun juga menemukan rokok milik Song Wo-byuk yang kebetulan rokok itu sangat unik karena berasal dari Amerika dan hanya Song Wo-byuk yang saat itu memilikinya. Karena merasa sudah mengumpulkan bukti yang cukup kuat, Hesik pun membawa kasusnya itu ke pengadilan. Kebetulan, pengacara Hesik yang saat itu menangani kasusnya bernama Oh Tae-so. Dalam persidangan, Song Wo-byuk mengaku kalau rokok yang ditemukan itu bukanlah miliknya, karena Song Wo-byuk sempat memberikan rokok itu ke beberapa orang, termasuk kepala desa Hesik. Jadi, barang bukti yang ditemukan oleh Yongsun di sekitaran peternakannya belum tentu bisa membuktikan kalau Song Wo-byuk adalah pelakunya. Karena ada beberapa orang di desa Hesik juga yang sudah memakai rokok yang diberikan oleh Song Wo-byuk.
Jadi, bisa saja salah satu orang desa Hesik sendiri yang menjadi pelakunya. Selanjutnya, diperlihatkan saksi dari pihak Hesik yang sebelumnya mengaku melihat kejadian itu. Tapi, ia tiba-tiba merubah pernyataannya. Ia mengaku kalau apa yang dilihatnya di malam kebakaran itu bukanlah orang. Bisa saja itu babi atau anjing liar. Sahabat Hesik sendiri yaitu Sangcol yang saat itu bekerja sebagai ahli listrik juga menjadi saksi. Tiba-tiba berkhianat dan mengatakan di persidangan kalau kebakaran itu bukan disebabkan oleh orang-orang yang sengaja membakar peternakannya. Tapi, kebetulan saja arus listrik di peternakan Hesik sering bermasalah. Sangcol bahkan mengaku sering memperbaikinya. Jadi, bisa saja kebakaran itu terjadi karena saat itu arus listrik di peternakan Hesik tiba-tiba bermasalah. Sayangnya, karena semua saksi yang dipercayainya malah balik mengkhianatinya, Hesik pun terpaksa kalah dalam kasus tersebut. Tak menyerah, Hesik kembali mengumpulkan bukti-bukti untuk balik menyerang Song Wobyok. Ia pun pergi menemui satu persatu temannya yang sebelumnya berkhianat dengannya di persidangan. Karena Hesik terus mendesak mereka, akhirnya saksi-saksinya itu pun mengaku kalau mereka terpaksa berbohong di persidangan karena diancam keluarga mereka akan dihabisi jika mencoba membantu Hesik. Bahkan, ada juga diiming-iming akan diberikan uang dan jabatan. Merasa sudah cukup puas dengan bukti yang ia kumpulkan, Hesik pun kembali pergi menemui pengacaranya Otesok. Ia kemudian memberikan bukti rekaman dari saksi-saksinya itu. Tak lupa, Hesik juga memberitahu Otesok kalau selama ini ia juga sudah mengumpulkan informasi yang ternyata kasus serupa yang dialaminya juga pernah terjadi beberapa kali sebelumnya, di mana Song Wobyok juga ikut terlibat di dalamnya. Hesik yang percaya sepenuhnya jika pengacaranya akan membantunya menyelesaikan kasus ini dengan baik. Dengan senang hati, ia menyerahkan tabungan yang selama ini disimpannya untuk calon buah hatinya ke Otesik. Sayangnya, Hesik yang baik hati tak tahu kalau sebenarnya pengacara Otesik telah berkhianat. Ia telah bersekongkol dengan Song Wobyok untuk menjatuhkan Hesik. Tak lama setelah Hesik pergi, pengacara O pun diam-diam menelpon Song Wobyok dan menyampaikan niat Hesik yang ingin kembali melawan Song Wobyok di persidangan. Dengan semua bukti-bukti baru yang telah Hesik berikan ke pengacara O. Tak tinggal diam, Song Wobyok yang menerima kabar tersebut pun segera bertindak. Tak lama setelah Hesik pergi menemui pengacara O, Song Wobyok dan beberapa anak buahnya pun langsung menghabisi Hesik saat dalam perjalanan pulang. Kemudian menggantungnya di pohon, seolah-olah kematian Hesik disebabkan karena bundir. Malam itu juga, Yongsun pun menerima kabar tentang kematian suaminya. Ia sangat terpukul dan tidak dapat menerima kenyataan bahwa suaminya meninggal disebabkan karena bundir. Kemudian, Yongsun yang menemukan beberapa kejanggalan tentang kematian suaminya pun pergi menemui pengacara O. Yang ternyata, pengacara tersebut telah menerima sogokan yang cukup banyak dari Song Wobyok setelah kematian Hesik. Pengacara O pun berbohong pada Yongsun. Ia mengatakan sebelum kematian suaminya itu, Hesik sempat menemuinya dalam keadaan mabuk dan mengatakan niat Hesik yang ingin bundir karena tak tahan lagi mengatasi masalah yang selama ini menimpanya. Lalu pengacara On pun memberikan buku tabungan Hesik yang sebelumnya telah diberikan kepadanya sebagai bukti dari ucapan si pengacara tersebut. Yongsun yang tak tahu kalau pengacara O terlibat dalam kematian suaminya pun percaya dengan ucapannya. Dalam keadaan hamil besar, Yongsun pun memutuskan untuk meninggalkan desa lamanya itu dan akan memulai hidup yang lebih baik bersama dengan sang buah hati meskipun tanpa kehadiran sang suami tercinta. Ia pun pindah ke desa Jori dan kembali memulai bisnis peternakan babi. Sayangnya, penduduk di sana tak terima dengan adanya peternakan babi di desa mereka yang dikenal cukup bersih. Seketika itu juga, beberapa penduduk pun muncul dengan membawa beberapa peralatan hendak menghancurkan tempat Yongsun. Yongsun yang tak terima peternakannya dihancurkan oleh warga, balik menyerang mereka. Namun, di tengah perdebatan tersebut, Yongsun tiba-tiba mengalami pecah ketuban. Warga yang panik melihatnya segera membantu proses persalinannya. Dan akhirnya, lahirlah anak Yongsun yang diberi nama Choi Kang Ho. Warga desa yang melihatnya pun ikut gembira
dengan kehadiran bayi laki-laki tersebut di desa mereka. Namun, beberapa saat setelah Yongsun melahirkan, salah satu tetangganya yang bernama Jung Gumja yang juga ikut membantu proses persalinan tiba-tiba saja mengalami pecah ketuban dan mereka pun segera kembali membantu proses persalinan. Dan setelah bayi perempuan itu lahir, ia pun diberi nama Lee Miju. Dan lengkap sudah kebahagiaan desa Jori dengan kehadiran 3 bayi di desa mereka. Ternyata, 1 hari sebelum kelahiran bayi-bayi itu, bayi lainnya yang diberi nama Samsik sudah lebih dulu hadir di desa mereka. Lanjut, beberapa tahun kemudian, bayi-bayi itu pun tumbuh besar bersama. Namun, saat mereka bersekolah, Samsik dan teman-temannya seringkali mengejek Kang Ho karena tak memiliki ayah. Mereka juga menyebut Kang Ho memiliki bau badan yang busuk karena ibunya memelihara babi. Untung saja ada Miju yang setia membela Kang Ho jika Samsik dan teman-temannya berani menghina Kang Ho. Ternyata di scene ini diperlihatkan bagaimana kerasnya Yongsun mendidik anaknya Kang Ho. Terutama dalam hal akademik, Yongsun langsung turun tangan untuk memastikan Kang Ho serius belajar dan menyerap seluruh materi yang diberikan oleh ibunya dengan baik. Kang Ho yang seharusnya tumbuh sebagaimana mestinya terpaksa terkekang oleh ibunya karena obsesi Yongsun yang ingin anaknya tumbuh besar menjadi penegak hukum agar keluarganya tak dipandang rendah oleh orang-orang. Bahkan untuk mewujudkan obsesinya itu, ia bahkan tak pernah sekalipun mengizinkan Kang Ho untuk ikut karya wisata sekolahnya. Yongsun juga selalu memperingatkan Kang Ho untuk tak makan terlalu banyak karena ditakutkan jika Kang Ho terlalu kenyang, ia akan mengantuk, sehingga tak fokus belajar nantinya. Di lain scene, diperlihatkan Miju yang marah setelah melihat wajah ibunya luka lebam karena dipukul oleh ayahnya. Ternyata, setelah kepergian nenek Miju, tingkah ayahnya berubah total. Ayahnya sering memukul ibunya dan suka bermain wanita di bar. Beberapa tahun selanjutnya, Kang Ho pun tumbuh menjadi remaja yang cuek dan bersikap dingin. Waktunya hanya disibukkan dengan belajar. Saat jam istirahat, Kang Ho pun masuk sebuah ruangan. Terlihat Miju yang sudah lebih dulu ada di dalam ruangan itu menunggu Kang Ho. Ia kemudian memberikan makanan buatannya ke Kang Ho karena hari itu bertepatan dengan ulang tahun mereka. Tapi Kang Ho hanya memakannya sedikit karena seperti perkataan ibunya, ia tak boleh terlalu kenyang. Sayangnya, saat mereka hendak keluar dari ruangan tersebut, ternyata Samsik terlebih dahulu sudah menguncinya dari luar, sehingga mereka pun terjebak hingga malam. Orang tua mereka yang khawatir pun pergi menemui Samsik dan menanyakan keberadaan mereka. Betapa kagetnya Samsik ketika tahu kalau Miju juga ada di ruangan itu. Ia tak terima kalau Miju terjebak bersama dengan Kang Ho. Di scene lain diperlihatkan Miju yang sengaja menggoda Kang Ho. Tapi saat mereka bertetapan, Miju tersentak kaget dan tak sengaja tersedak permen yang saat itu ia makan. Karena melihat Miju yang kesakitan, Kang Ho pun segera menolongnya. Di saat yang bersamaan pintu pun terbuka, dan betapa kagetnya warga yang melihat posisi mereka berdua, yang mengira Miju dan Kang Ho telah berbuat yang aneh-aneh. Yongsun dan Gumja yang melihatnya pun segera mengambil anak mereka masing-masing. Sesampainya di rumah, terlihat Yongsun yang ternyata sudah membuatkan kue ulang tahun untuk Kang Ho. Tapi Kang Ho menolak untuk memakannya karena lagi-lagi mengingat perkataan ibunya yang mengatakan ia tak boleh kenyang. Terlebih lagi, besok ia akan ujian semester. Selanjutnya, beberapa tahun kemudian diperlihatkan Yongsun mengantar Kang Ho yang saat itu akan melakukan ujian masuk universitas. Setelah ibunya pergi, Kang Ho pun segera menemui Miju yang sudah menunggunya. Ternyata mereka sudah berpacaran. Tak lupa, Miju memberi semangat agar Kang Ho bisa mengerjakan soal ujiannya dengan baik. Tapi, saat Kang Ho melangkah masuk, tiba-tiba Miju tertabrak. Kang Ho yang panik pun segera membawa Miju ke rumah sakit. Sesaat setelah sadar, Miju menangis dan menyalahkan dirinya karena Kang Ho tak ikut ujian universitas. Tapi, Kang Ho berusaha menenangkan Miju dan memberitahunya untuk tak khawatir, karena tahun depan Kang Ho masih bisa ikut ujian tersebut. Sesampainya di rumah, Yongsun yang kecewa atas tindakan anaknya itu pun memarahi Kang Ho abis-abisan.
Tak tinggal diam, Kang Ho yang sudah tak tahan dengan sikap ibunya pun meluapkan seluruh unek-uneknya dan menyalahkan ibunya yang terlalu mengekang hidupnya. Kang Ho merasa mulai dari ia kecil hingga dewasa, ibunya tak pernah membiarkan Kang Ho hidup sesuai yang diinginkannya. Itu semua karena obsesi ibunya yang ingin menjadikan Kang Ho sebagai jaksa agar bisa membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Yong Sun yang tak terima dengan ucapan Kang Ho pun langsung menamparnya. Ia kemudian memberitahu Kang Ho jika benar-benar ingin terbebas dari jeratan ibunya, maka Kang Ho harus bisa mewujudkan keinginannya agar bisa menjadi jaksa. Dan saat itulah Kang Ho bebas melakukan apapun yang diinginkannya. Setelah mendengar janji Yong Sun, Kang Ho pun bertekad untuk menjadi penegak hukum agar terbebas dari jeratan ibunya. Lanjut beberapa tahun kemudian, diperlihatkan Kang Ho yang sudah berhasil menjadi jaksa. Tak lupa pula Yong Sun yang selalu berdoa di kuil agar Kang Ho bisa memenangi setiap kasus yang ditanganinya. Saat itu, Kang Ho sedang menangani kasus di mana seorang pria yang bertugas sebagai pengawas terpaksa harus dipenjara selama 3 tahun karena telah menyebabkan seorang buruh meninggal saat berada di lokasi konstruksi milik Song Woo Byuk. Ia disebut lalai dengan tidak memperingatkan buruh tersebut memakai safety hingga akhirnya menyebabkan buruh tersebut meninggal dunia. Tapi, istri dari terpidana 3 tahun penjara tersebut tak terima dengan hukuman yang dilayangkan pada suaminya. Ia pun memohon agar Kang Ho bisa membebaskan suaminya. Terlebih lagi, wanita itu yakin kalau yang harus disalahkan atas kejadian tersebut adalah perusahaan milik Song Woo Byuk, karena suaminya telah memberitahu Song Woo Byuk untuk menyiapkan alat safety bagi para pekerja. Hanya saja, Song Woo Byuk mengabaikan perkataan suaminya. Hingga terjadilah insiden tersebut. Tapi Song Woo Byuk malah balik mengancam suaminya untuk bertanggung jawab atas insiden tersebut. Kemudian wanita itu pun memberikan HP milik suaminya kepada Kang Ho, di mana di dalamnya terdapat bukti rekaman yang bisa memberatkan Song Woo Byuk saat persidangan nantinya. Dan setelah wanita tersebut pulang, Kang Ho tiba-tiba menelpon seseorang. Dan sepertinya ia akan memberitahu ke orang itu apa yang barusan wanita tersebut sampaikan padanya. Beberapa saat kemudian, terlihat Kang Ho yang ternyata pergi menemui Song Woo Byuk. Entah apa yang sebenarnya direncanakan oleh Kang Ho. Kenapa bisa menjadi jaksa yang kotor sama persis dengan pengacara Oh Tae-soo. Dan terlebih lagi, ia bekerja sama dengan Song Woo Byuk, orang yang telah melenyapkan nyawa ayahnya sendiri.